Amerika, Israel, tolong kami. Negara kami kebanjiran. Presiden kami sibuk bantu Palestina. Tolong kami ya. Ini adalah sebuah pukulan telak bagi Prabowo atau bagi pemerintahan Prabowo yang memang selama ini terlalu fokus dan vokal berkoar-koar untuk mendukung Palestina, yaitu sangat senter dan sangat berkoar-koar. Bahkan Indonesia juga sudah mengirimkan banyak bantuan, dan saat ini terbaru mereka sedang mempersiapkan TNI untuk dikirim ke Gaza kawan-kawannya atau ke Palestina. Bahkan di saat bencana terjadi juga di Sumatera, ya justru pemerintah sepertinya tidak terlalu peduli. Sampai sudah viral video penjarahan, video-video sindiran, baru pemerintah turun tangan. Alasannya aksesnya susah, jalannya putus. Ke Palestina, ke Gaza, langgar laut bisa loh. Mereka kirim bantuan pakai helikopter, pakai pesawat, kapal laut dikirim ke sana. Ini Sumatera, negara sendiri, pakai banyak sekali alasan mau kirim bantuan aja, banyak sekali alasannya. Akhirnya masyarakat buka suara, meminta supaya Amerika dan Israel tolong kami karena pemerintah kami sibuk urus Palestina. Oke, bagaimana informasi lengkapnya akan kita bahas, dan kawan-kawan jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan dukung terus pelayanan Pavli Pedesaan. Sekali lagi rencana Desember ini kita akan berbagi kasih untuk para lansia dan juga para janda. Ya Tuhan tolong supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang tua. Kawan-kawan yang rindu untuk menabur, Anda bisa menabur melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini informasi lengkapnya kawan-kawan. Jadi seorang supir ya viral minta bantuan pasca banjir. Dia minta bantuannya ke Amerika dan Israel. Sindir presiden yang sibuk urus Palestina. Ya, kawan-kawan ya. Jadi dalam suasana duka yang masih mengancam sejumlah wilayah di Pulau Sumatera akibat banjir dan longsor, dan saat ini Aceh juga sudah dilanda dengan banjir yang begitu parah, publik kembali digegerkan oleh beredarnya sebuah video yang mendadak viral di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang supir mobil yang tampak berhenti di pinggir jalan lalu berbicara kepada seorang yang merekam. Menurutnya Presiden Indonesia hanya sibuk mengurus bantuan untuk Palestina. Ungkapnya langsung menarik perhatian warganet. Potongan video berdurasi pendek itu menyebar dengan cepat di berbagai platform dari IG, TikTok ya, menambah riuh suasana di tengah situasi bencana yang masih berlangsung. Banyak yang mencampurkan motif si supir hingga keberadaan lokasi rekaman, sebab sampai kini belum ada informasi yang jelas mengenai identitasnya. Namun satu hal pasti, reaksi masyarakat datang berkontraksi dengan berbagai, ya sebagian besar bernada panas. Padahal dalam situasi sebenarnya pemerintah telah mengirimkan bantuan ke daerah berdampak di Sumatera. Presiden disebut sudah memerintahkan distribusi logistik ya segera dilakukan. Ya karena memang ada video yang beredar katanya sudah 5 hari katanya bantuan itu tidak datang gitu. Makanya adanya penjarahan ke minimarket itu karena bantuannya yang lambat datang, kira-kira begitu kawan-kawan ya. Ya tapi ya syukurnya sekarang pemerintah sudah ini ya, sudah bahkan Prabowo sudah langsung turun ke Aceh ya. Bantuan sudah didistribusikan ya. Jadi kita bersyukur ya. Apakah mungkin pengaruh sindiran-sindiran inilah sehingga pemerintah bertindak atau seperti apa? Kita juga kurang paham kawan-kawan ya. Jadi pemerintah beralasan bahwa ya medan yang sulit, akses darat yang terputus, serta cuaca yang tidak menentu membuat penyaluran bantuan tidak bisa berlangsung cepat. Banyak titik terdampak yang hanya bisa dijangkau lewat jalur udara, sehingga waktu tempuh pun menjadi lebih panjang dari biasanya.
Ketidaktahuan tentang lokasi lapangan inilah yang ditenggarai membuat publik terbelah merespon video tersebut. Sebagian warganet menilai ucapan supir itu ya sekedar keluhan yang muncul karena kepanikan dan rasa frustasi. Namun tidak sedikit juga yang menganggap pernyataan itu berlebihan dan bisa memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan informasi akurat. Tak berhenti sampai di situ, video itu juga ikut menyeret isu lain. Ya, di lini masa beberapa akun mengaitkan kehebohan tersebut dengan munculnya kasus penjarahan minimarket di beberapa daerah terdampak bencana. Ada yang membandingkannya dengan Palestina yang disebut tetap tidak melakukan penjarahan meski berada dalam kondisi kelaparan ekstrim. Ya, lalu perbandingan tersebut kemudian memunculkan perdebatan panjang tentang empati, keadilan, dan bagaimana masyarakat seharusnya bersikap ya ketika menghadapi musibah ya gitu kawan-kawan ya. Ya meski demikian hingga kini belum ada ya klarifikasi resmi terkait video sopir yang viral tersebut. Tidak diketahui apakah pernyataannya murni keluhan ya bentuk provokasi atau ya sekedar cuplikan yang terpotong hingga menimbulkan tafsir berbeda. Namun satu yang jelas, potongan video itu berhasil menyulut emosi publik pada waktu yang sangat sensitif. Ya, apakah publik emosi dengan ataupun tidak emosi ya, intinya memang kondisi masyarakat ya memang sudah jenuh sih gitu ya. Kenapa kalau untuk bangsa lain begitu gercep ya, bahkan tanah di Kalimantan pun disiapkan lahannya untuk Palestina begitu. Itu masyarakat yang jenuh dan masyarakat yang capek begitu. Itu mereka akhirnya menjadikan itu sebuah perbandingan gitu. Ya kenapa gitu lambat ya. Walaupun ada alasan cuaca, alasan ya, tapi masyarakat yang sudah kalut, yang sudah takut ya, yang sudah capek gitu ya, mereka sudah tidak peduli lagi begitu. Karena menurut mereka Palestina aja yang jauh kalian bisa bantu dengan miliaran rupiah, ya kan? Masa kita yang satu bangsa kok lambat sekali responnya? Mungkin itulah pendapat masyarakat. Tapi ya pemerintah juga nggak bisa salahkan masyarakat gitu loh. Ini seharusnya menjadi waktu ya bagi pemerintah untuk merenungkan dan introspeksi gitu loh. Ya begitulah ya kawan-kawan ya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan badai cepat berlalu dan Indonesia kembali sejahtera ya kan. Kita berharap supaya pemerintah menyediakan rumah yang layak bagi warga-warga yang terdampak ya, menyediakan fasilitas kesehatan yang baik ya, jangan hanya menyediakan fasilitas kesehatan bagi Palestina tapi bagi masyarakat tidak begitu. Itu perlu, karena banyak rumah yang hancur, banyak fasilitas perkebunan yang hancur ya. Ini tugas pemerintah untuk menyediakan lahan yang bagus, tempat yang bagus ya bagi masyarakat ya, supaya masyarakat itu tidak lagi terkena dampak seperti ini. Gimana menurut kawan-kawan? Thank you semuanya yang sudah support, dan support terus Pavela Palpa Channel. Bye bye. Oke, halo Sobat Waras. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support pelayanan Paveli Pedesaan, dan hari ini saya mengunjungi salah seorang hamba Tuhan yang sedang berjuang melayani pedesaan, dan seperti program kita berbagi berkat dengan teman-teman hamba Tuhan di desa, dan ini saya serahkan. Gembala diterima walaupun tidak banyak, semoga bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat para donatur yang sudah memberkati kami dalam pelayanan gereja Tuhan yang ada di desa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pastor, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.